Betapa banyak ahlul bidah, baik Jahmiyah maupun Al-Mu'tazilah maupun Al-Asy'ariyah, mereka menolak sifat-sifat Allah. Di antaranya seperti mereka menolak sifat Allah di atas. Dalilnya apa? Akal mereka. Kata mereka ini melazimkan tempatlah, melazimkan waktulah, melazimkan macam-macam lah. Ya. Padahal terlalu banyak dalil menunjukkan Allah di atas. Banyak sekali dalilnya. Rasulullah SAW ya, berdoa mengadahkan kedua tangan di atas. Kalau Allah di mana-mana ya kita ke bawah juga boleh, ke kiri juga boleh, ke kanan juga boleh. Rasulullah SAW tunjuk Allah di atas. Ya. Waktu Rasulullah SAW Isra Mi'raj, Rasulullah SAW ke mana? Ke atas apa ke Bekasi? Ke atas. Ke atas. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu ala istawa. Allah bersama di atas arsy. Sampai Nabi bertanya kepada budak, Aina Allah, di mana Allah? Jawab fis sama, di atas langit. Di atas langit artinya di atas langit. Yang ketujuh, di atas arsy Allah itu. Wa man ana, siapa aku? Anta Rasulullah, engkau Rasulullah. Kata Nabi SAW, a'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia karena dia seorang mukminah. Memahami ayat dan hadis mutasyabihat. Salaf itu apa? Khairun nas, sebaik-baik manusia, qarni, abadku. Tsummal ladzina yalunahum, seabad sesudah itu. Tsummal ladzina yalunahum, seabad sesudah itu. Kalau gitu berapa abad? 3 abad. 3 abad pertama itulah disebut dengan salaf. Jadi yang abad keempat, kelima sampai sekarang ini bukan kalender Masehi, Hijriah. 4 sampai sekarang ini, 15 sekarang itu disebut dengan khalaf. Yang 3 pertama itu disebut dengan salaf. Jadi kalau ada orang sekarang ngajilah sama ustadz kami ustadz salaf katanya. Betul apa tidak? Tak betul, karena salaf itu 3 abad pertama. Yang betul itu adalah ustadz kami pengikut salaf. Istilah ini perlu diluruskan. Dari mana datang 3 abad pertama ini baik? Nabi yang bilang, Rawahu Tirmidzi, sebaik-baik manusia abadku, setelah itu. Dah, jelas tentang salaf ya? Bisa kita pindah? Kalau tak bisa, tak pindah-pindah kita. Bagaimana sikap salaf ketika membaca teks? Yang saya maksud teks ini nas. Nas itu apa? Teks Quran atau sunnah yang lafaznya terkait dengan makhluk. Lafaznya itu terkait dengan sifat makhluk. Contohnya Allah di atas, Allah turun, tangan Allah, Allah ketawa. Itu kan mustahil dinisbatkan ke Allah. Masa Allah di atas, Allah turun? Gimana cara mereka menyikapi? Maka salaf itu 2. Pertama, tafwid. Tafwidku serahkan aja sama Allah. Jadi kalau pas mengkaji, jamaah sekalian, di sepertiga malam itu Allah turun. Pas ada jamaah nanya, Ustadz, maksud Allah turun tuh? Jangan tanya-tanya. Yang penting Allah turun. Percaya aja. Itu namanya tafwid. Tafwid itu serahkan pada Allah. Kalau yang kedua ini takwil, alihkan ke makna lain. Jadi kita lihat contohnya. Pokoknya salaf itu 2. 1 tafwid, 1 takwil. Oke. Bisa pindah? Tafwid. Sebagian ulama membiarkan teks-teks tersebut sebagaimana apa adanya, mengimaninya dengan cara global, mensucikan Allah dari kaif, cara, dan mensucikan Allah dari tasbih, penyamaan dengan makhluk. Mereka adalah mayoritas kalangan salaf. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, Juz 3, Beirut, Darul Ma'rifah, tahun 1379, halaman 30. Tafwid. Jangan kaji-kaji, jangan bahas-bahas, percaya aja. Kata Ibnul Jauzi dalam Daf'u Syubahit Tanzih,
As-sakit anil kalam. Sakit itu artinya diam. Sakit itu diam. Bukan orang sakit itu diam. Sakit, diam. Sakit anil kalam, diam. Ma'a i'tiqadi tanzih, tetap meyakini Allah suci. Allah ketawa, diam. Tak usah bahas. Ustaz Somad, jelaskan tentang Allah diam. Tapi tetap meyakini Allah Maha Suci. Itu namanya tafwid. Kalau takwil, ada di antara mereka yang mentakwilkannya ke pendapat layak yang digunakan dalam bahasa Arab. Dialihkan ke makna lain, itu namanya takwil. Kalau serahkan pada Allah namanya tafwid. Kalau dialihkan ke makna lain yang layak bagi Allah namanya takwil. Sekarang kita bahas hadis tentang Allah turun. Yanzilu Rabbuna, Tuhan turun kulla lailatin, tiap malam, ila sama'id dunya, ke langit dunia. Tuhan turun, Allah turun tiap malam ke langit dunia. Langit dunia itu artinya langit yang bisa ditengok dari dunia. Itu langit dunia. Waktu kita nengok gini, nampak langit kan? Nah, itu langit dunia. Langit itu kan berlapis-lapis. Kalau ada nanti Ustadz mengatakan Al-Quran diturunkan ke langit dunia, maksudnya langit yang bisa ditengok dari dunia. Lapisan langit paling bawah. Yanzilu Rabbuna, Allah turun kulla lailatin, tiap malam ke langit dunia. Sekarang saya tanya jamaah, antum lebih condong memahami Allah turun ini dengan enggak mau bahas, baca aja diam, atau antum mau alihkan ke makna lain? Kalau diam, sakit tadi, diam berarti itu tafwid, tak mau bahas. Tapi kalau antum mau mengalihkan ke makna lain berarti takwil. Sekarang kita tengok mazhabu aksaril mutakallimina wa jama'atin minas salaf. Malik, Imam Malik, wal Auza'i, Imam Auza'i, apa kata dia arti Allah turun itu? Tanzilu rahmatuhu, yang turun itu bukan Allah tapi rahmatnya. Nah sekarang saya tanya, kalau begitu Imam Malik lebih condong ke tafwid atau takwil? Saya ulang sekali lagi. Kata Imam Malik, Allah turun tiap malam. Kata dia yang turun itu bukan Allah. Yang turun itu tanzilu rahmatuhu, rahmatnya yang turun. Kalau begitu Imam Malik itu tafwid apa takwil? Takwil. Kenapa takwil? Karena dia mengalihkan makna turun itu ke makna lain. Tafwid diam, tak mau bahas. Takwil turun rahmat Allah. Jadi kalau begitu takwil itu adalah mazhab salaf. Imam Malik itu meninggalnya tahun 179. 179 itu masuk salaf apa khalaf? Salaf. Batasannya tadi 300. Ustaz kok nanya-nanya terus? Nah, ini memang perlu konsentrasi. Karena ini kalau tak konsentrasi, buyar. Jadi kalau saya ngajar, jamaah sekalian, Allah turun sepertiga, Allah turun tiap malam. Kapan itu? Sepertiga malam ke langit dunia. Tapi makna Allah turun itu adalah rahmatnya turun. Kira-kira saya ini pengikut salaf atau tidak? Pengikut salaf. Karena yang saya pakai itu adalah pendapat Imam Malik. Seandainya saya diam, Pak Ustadz, gimana sih mana Allah turun? Dia tanya-tanya, pokoknya percaya aja. Saya juga pengikut salaf, tapi mazhabnya namanya mazhab tafwid. Jelas?
hadis jariyah ini kita baca dari segi sanad dan matan. Pertama, kalau dibaca dari segi sanad, Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra, kisah jariyah ini mudraj min ba'dhin nusakh. Menurut Imam Baihaqi, dalam naskah Sahih Muslim yang asli, kisah tentang Fisama tidak ada. Ini ba'dul mutaakhirin setelah Imam Muslim memasukkan, karena sanadnya satu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi matan. Dari segi matan, hadis ini walaupun sanadnya sahih, tetapi matannya tidak sahih. Mengapa? Karena hadis ini terjadi simpang siur, terjadi ikhtilaf. Jadi hadis ini memang tidak mahfud ya, tidak kuat. Terjadi simpang siur. Karena simpang siur, maka hadis ini dianggap tidak kuat. Itu dari segi matan dan sanad. Yang ketiga, kalaupun ini sahih dari segi dirayah, segi makna, kata para ulama wajib ditakwil. Kalaupun sahih, padahal tidak sahih. Kalau ditakwil, berarti yang ditanyakan oleh baginda kepada jariyah itu aina Allah, di mana Allah. Yang ditanyakan bukan makan, bukan tempat, tetapi baginda bertanya tentang makanah. Makanah itu artinya derajat atau kedudukan. Lalu dijawab Fisama, di langit, artinya Allah itu maha luhur. Jadi bukan tempatnya di langit. Mengapa begitu? Karena Allah ini maha suci dari tempat. Ini qat'i. Allah ini maha suci dari tempat, memang dalilnya qat'i. Tidak bisa dibantah kalau baginda ini maha suci dari tempat. Dalilnya mana? Di dalam Al-Quran, Al-Hayyul Qayyum. Al-Qayyum hanya Allah yang maha mengatur. Berarti Allah tidak diatur. Di dalam Al-Quran, Allahus Samad, hanya Allah tempat bersandar. Berarti selain Allah tidak bersandar. Karena Allah tempat bersandar, mustahil Allah bertempat pada arasy. Dalam Al-Quran ada ayat huwal awwalu wal akhir. Hanya Allah lah yang maha awal. Yang dimaksud maha awal, wujudnya Allah tidak ada permulaannya. Allah itu ada sebelum ada langit, sebelum ada arasy, sebelum ada tempat. Sebelum ada tempat, sebelum ada langit, sebelum ada arasy, Allah tidak bertempat. Berarti setelah benda-benda itu tercipta, Allah tidak bertempat. Mengapa? Allah tidak berubah. Berubah itu adalah sifatnya makhluk. Itu dalil qat'i. Jadi bagaimanapun dalil itu tidak bisa di hadis jariyah ini tidak bisa menjadi dalil. Kalaupun ini dipaksa-paksakan, Wahabi kalau di dalam Al-Quran dalilnya yang pertama, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa pada arsy. Cara menolaknya, istawa ini lafadz mustarak, bukan lafadz nas. Maknanya ada 15. Karena itu tidak bisa ditentukan pada makna bertempat. Karena maknanya 15. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dipaksa-paksakan akan bertentangan dengan ayat lain yang memberikan kesan Allah tidak di langit, di arsy. Contoh, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Sekarang kita ada di mana? Di rumah Habib Abdullah kan? Lah apa Tuhan ada di sini? Katanya ada di arsy, tapi kok ada di sini? Oleh Wahabi ditakwil. Yang dimaksud bersama kamu, Allah tahu dimanapun kamu berada. Jawaban kita, istawa juga ditakwil dong. Kalau wa huwa ma'akum ditakwil, maka ini ditakwil. Karena sama-sama mutasyabihat. Jadi banyak ya. Atau ayat lain, wasjud waqtarib. Bersujudlah kamu dan mendekatlah. Lah, orang bersujud itu dekat pada apa? Dekat pada karpet kan? Lah, apa Tuhan ada di bawah karpet? Kalau kita mendekat suruh bersujud. Oh bukan, yang dimaksud dekat di sini dekat secara ruhani, dekat secara hati.
bukan dekat secara kebendaan jasmani, bukan. Ditakwil lagi. Kalau tidak ditakwil bahaya, makanya istawa ditakwil, wasjud waqtarib juga ditakwil. Nah, berarti istawa, wasjud waqtarib, wa huwa ma'akum semuanya mutasyabihat. Karena mutasyabihat, maka maknanya harus merujuk kepada yang muhkamat. Yang muhkamat yang mana? Laisa kamitslihi syai'. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini yang muhkamat. Mengapa yang muhkamat? Ayat ini diturunkan untuk menjelaskan sifat-sifat Allah. Istawa bukan sifat Allah. Saya 2 tahun yang lalu didatangi orang Wahabi di Malaysia. Menurut saya Tuhan itu ada di arsy, Kiai. Lah kenapa? Istawa di dalam Al-Quran 6 kali disebutkan. Oh, jadi alasannya karena disebutkan 6 kali. Loh kok bisa? Karena berulang-ulang lalu dianggap muhkamat. Itu tidak betul. Menurut kami, istawa dengan laisa kamitslihi syai' dan surat Al-Ikhlas itu muhkamat karena sabab nuzulnya memang tentang sifat Allah. Sifatur Rahman. Di dalam hadis seperti itu. Orang-orang Yahudi, orang musyrik bertanya, "Sif li rabbaka ya Muhammad." Terangkan sifat Tuhan kamu wahai Muhammad. Turun surat Al-Ikhlas. Karena ini menerangkan tentang sifat Tuhan, maka membaca surat Ikhlas ta'dilu thulutsal Quran. Sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Mengapa surat Al-Ikhlas ini ta'dilu thulutsal Quran? Membaca 1 kali sama dengan sepertiga, li'annaha sifatur Rahman, karena itu sifatnya Tuhan. Sedangkan orang baca istawa tidak dapat fadilah sepertiga dari Quran, berarti ini yang muhkamat. Akhirnya Wahabinya diam, segera pergi. Ini cara anunya ya, ada di buku Tauhid 50 tadi itu. Nah, sekarang saya tanya, kalau arsy ini makhluk, sebelum Allah menciptakan arsy, Allah tinggal di mana? Apa kamu bilang karena tempat belum ada, Tuhan tak ada, kafir kan? Atau kamu bilang tempat belum ada, Tuhan tak bertempat, berarti kamu sesat. Yang tadi sesat, pilih mana? Kata Wahabi yang 2009 ini, Ustaz, apa? Ustaz gak boleh tanya begitu. Kenapa gak boleh? Karena ini pertanyaan haram. Loh, kenapa haram? Ini pertanyaan bid'ah, kullu bid'atin dhalalah. Wahabi itu kalau ditanya gak bisa jawab, yang bertanya yang diharamkan. Ini Wahabi yang 2009, padahal pertanyaan ini sudah ditanya oleh para sahabat. Dalam kitab-kitab hadis, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, aina kana rabbuna qabla an yakhluqal khalqa?" Rasulullah, Tuhan itu di mana sebelum menciptakan makhluk? Rasulullah menjawab, "Kana fi ama." Allah itu tidak bertemu. Ini Wahabi 2009. Yang 2015 beda lagi. Saya tanya, arsy itu makhluk apa bukan? Yang jelaslah Kiai, makhluk. Gimana lagi? Saya tanya lagi, kalau arsy makhluk, sebelum Allah menciptakan arsy, Allah tinggal di mana? Setelah lama ditunggu-tunggu kata dia, "Ya suka-suka Allah lah, mau di mana?" Artinya apa? Dalam pikiran mereka, Tuhan itu seakan-akan benda kecil ada di ruangan besar. Itu kan sifatnya makhluk, bukan sifatnya khaliq. Katanya Allahu Akbar, maha besar kok kecil. Ini Wahabi yang 2015. Yang 2019 beda lagi. Ada Wahabi dari Jakarta tentang arsy. Ditanya, "Ustaz, arsy itu makhluk apa bukan?" Kata dia, "Wallahu a'lam." Dia gak tahu kalau arsy itu makhluk. Loh, kalau gak tahu arsy makhluk, ya berarti bodoh. Jangan jadi ustaz dong. Kok di dalam Al-Quran jelas, wa huwa rabbul arsyil azim. Allah itu Tuhannya arsy yang agung. Tuhannya arsy artinya Allah itu yang menciptakan arsy, yang mengatur arsy, yang memiliki arsy. Semuanya urusan Allah. Mereka gak tahu kalau arsy makhluk. Dan orang yang meragukan
makhluk berarti dia bukan muslim. Kalau ditanya itu makhluk apa bukan, ya setan. Jangan-jangan bukan makhluk. Gak boleh begini nih. Ini Wahabi enak saja aja wallah. Ini coba cari di YouTube ada yang 2019. Wahabi 2019. Mungkin nanti yang 2020 beda lagi. Karena Wahabi ini apa namanya? Labil, akidahnya dari masa ke masa selalu baru. Nah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini wajib kita pahami, wajib kita pertahankan. Umat ini perlu kita jaga, jangan sampai terpengaruh. Ini pentingnya kita menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis ilmu agama. Pahalanya lebih daripada 1000 rakaat. Kalau kelompok-kelompok yang lain itu jangan dihadiri, gak boleh. Nggak usah menghadiri majelisnya mereka. Menghadiri majelis ilmu, ilmunya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah ini at-thariq ilal jannah, merupakan jalan yang insya Allah mengantarkan kita masuk syurga.